Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas kemenangan Manchester City atas Crystal Palace di kandang Crystal Palace dengan skor 0-2. Ini adalah kemenangan yang penting bagi Manchester City karena dengan kemenangan ini berarti selisih poin mereka dengan Manchester United lebih jauh lagi. Ya, untuk saat ini di klasemen sementara selisih poin mereka adalah 13 poin. Berarti jika Manchester United kalah di pertandingan lawan Liverpool, berarti Manchester City akan dinobatkan sebagai juara dari English Premier League musim ini. Jadi ya ini tinggal selangkah lagi nih Manchester City menjadi juara. Ya anggap saja satu tangan mereka sudah berada di trofi English Premier League. Dan memang musim ini bukanlah musim yang ringan bagi Manchester City karena mereka juga fokus di kompetisi-kompetisi lainnya. Sebut saja UEFA Champions League. Piala FA juga cukup jauh kan, mereka melangkah hingga semifinal sebelum dikalahkan Chelsea. Mereka juga menjadi juara dari Piala Liga mengalahkan Tottenham Hotspur. Jadi memang musim ini pertandingan-pertandingan Manchester City lebih banyak. Dan mereka bisa sukses, artinya tim Manchester City ini bisa sukses untuk lebih banyak meraih kemenangan karena sistem rotasi yang memang sudah diterapkan oleh Pep Guardiola mulai musim lalu, teman-teman. Saya beberapa kali sering menjelaskan tentang hal ini di beberapa konten Manchester City. Bahwa musim lalu adalah trial and error bagi Pep Guardiola dalam menerapkan sistem rotasi dalam lineup. Dan ternyata trial and error tersebut berhasil justru memberikan efek yang positif di musim ini. Betul musim lalu mereka tidak berhasil menjadi juara. Tapi musim ini kan kita lihat penampilan mereka sangat dan amat luar biasa. Bahkan di UEFA Champions League mereka yang lebih favorit saya kira untuk masuk ke final walaupun segala sesuatunya masih mungkin saja terjadi. Tapi kan paling tidak mereka sudah one step ahead. Mereka sudah bisa menang di kandang Paris Saint-Germain dan itu tidak mudah kita tahu. Jadi memang ya saya kira kredit tentunya perlu diberikan kepada Pep Guardiola. Artinya Pep Guardiola ini membangun tim Manchester City berdasarkan taktik permainan. Taktik sangat penting untuk diterapkan oleh seorang pelatih dan juga taktik diterapkan sesuai dengan kemampuan para pemain yang berada di dalam skuad tersebut. Jadi artinya Pep Guardiola juga pintar dalam urusan memilih pemain-pemain bagi Manchester City. Salah satunya adalah Torres yang juga mencetak gol di pertandingan ini. Kemudian Kun Aguero, pemain yang sudah lama memang berada di Manchester City dan kemungkinan akan pindah dari Manchester City musim depan. Dan Aguero yang memang tidak selalu fit ya musim ini, tapi Manchester City juga tidak mengalami kesulitan dalam urusan mencetak gol. Ya karena itu dia sistem rotasi yang sudah diterapkan oleh Pep Guardiola musim lalu. Padahal kita tahu dalam beberapa musim terakhir Kun Aguero lah adalah sumber gol dari Manchester City. Kun Aguero lah yang lebih sering mencetak gol bagi Manchester City. Tapi musim ini berubah. Karena begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Mengandalkan false nine dalam sistem melakukan serangan. Kemudian mengandalkan playmaker dalam merancang sebuah permainan. Kemudian mengandalkan dua fullback untuk ikut membantu serangan. Kemudian kadang-kadang dia juga mengandalkan Fernandinho sebagai center back. Jadi memang Pep Guardiola ini juga fleksibel dalam urusan untuk memilih pemain di atas lapangan. Dan itu sangat penting bagi sebuah pelatih. Bagi sebuah pelatih? Bagi sebuah tim. Jadi artinya jika ada pemain lain yang cedera, ya pemain yang memang siap akan bisa diturunkan dan juga ya akan kemungkinan besar bisa perform. Jadi memang kita perlu pahami bahwa peran pelatih itu sangat penting dalam urusan membangun tim. Dan logisnya ya Pep Guardiola seharusnya kan menurunkan beberapa pemain pilar. Tapi ternyata di luar dugaan saya nih teman-teman, bahwa dia tidak menurunkan Kevin De Bruyne. Sama sekali tidak diturunkan. Gundogan juga sama sekali tidak diturunkan. Ruben Dias juga tidak. John Stones juga tidak. Tapi Manchester City masih bisa menguasai jalannya permainan dan mencetak banyak gol. Dan kita tahu bahwa memang Manchester City adalah tim yang paling produktif saat bermain di pertandingan-pertandingan away. Dan Manchester City juga punya form yang bagus di pertandingan away. Mereka baru kalah 1 kali. Sementara MU memang adalah tim yang belum pernah kalah di pertandingan-pertandingan away mereka. Jadi ya wajar jika kedua tim asal kota Manchester ini bersaing untuk menjadi juara musim ini. Tapi
City lebih unggul because pemain manapun yang diturunkan oleh Pep Guardiola bisa perform. Because pemain manapun yang diturunkan tersebut sudah memahami taktik permainan dari Pep Guardiola. Because sejak musim lalu Pep Guardiola ini melakukan rotasi tersebut ya. Jadi teman-teman sudah paham lah. Jika belum ya ulangin lagi tadi apa yang tadi saya katakan dengan rewind. So anyway in this game tadi yang saya katakan kan bahwa pemain-pemain pilar City tidak dimainkan oleh Pep Guardiola. Di depan Gabriel Jesus, Sergio Aguero ini dua pemain yang memang diharapkan bisa mencetak gol di game ini. Raheem Sterling bermain sedikit ke belakang. Ferran Torres salah satu pemain baru dari City musim ini. Rodri, Fernandinho. Pep Guardiola tetap memainkan dua pemain pengalaman ini ya. Benjamin Mendy luar biasa pemain ini di sebelah kiri, mengingatkan saya juga ke Ferland Mendy di Real Madrid. Laporte, Nathan Ake salah satu pemain baru, Cancelo dan Ederson. Dari Palace saya tidak begitu banyak familiar dengan para pemainnya, tapi saya kira Kouyaté, Scott Dan, kemudian Andros Townsend, Benteke, Wilfred Zaha dan juga Eze ini adalah pemain-pemain yang memang berbahaya. Secara flow of the game City menguasai jalannya pertandingan. City lebih banyak memegang atau menguasai bola. Para pemain City lebih banyak melakukan interchange passing. Tapi mereka sulit untuk menciptakan peluang on target atau yang biasa dinamakannya shot on target. Karena para pemain Palace bermain dengan sistem compact football. Artinya mereka benar-benar bertahan secara zona marking. Ya, para pemain menjaga ruang-ruang di dalam pertahanan mereka agar tidak ada ruang yang bebas yang bisa dimanfaatkan oleh dua goal getter dari Manchester City. Betul kan, Gabriel Jesus dan Kun Aguero adalah natural striker dan itu yang terjadi di babak pertama. Kita lihat bahwa tidak ada peluang yang on target yang bisa diciptakan oleh Manchester City. Kun Aguero betul dapat peluang, tapi kan off target. Kemudian Gabriel Jesus betul dapat peluang, tapi kan off target. Raheem Sterling coba juga mencetak gol, tapi masih bisa diblok ya karena zona marking tersebut. Sebaliknya Palace mendapatkan dua peluang dari Benteke ya karena mereka mencoba untuk melakukan serangan mengandalkan counter attack. Dan kita tahu City juga bukanlah tim ya yang akan bisa mengatasi counter attack dari tim lawan jika mereka tidak menurunkan pemain-pemain inti mereka. Ya seringkali mereka justru bisa diterobos lini pertahanannya, tetapi ya mereka masih punya Ederson. Kita tahu bahwa Ederson adalah pemain yang memang tidak tergantikan di bawah Mister Gawang. Saya justru mengira di game ini bisa saja Zack Steffen yang dimainkan, tetapi ternyata tidak. Saya kira Pep tidak ingin mengambil resiko untuk mengganti penjaga gawang, karena dia perlu juga penjaga gawang yang tangguh seperti Ederson. Jadi ya itu dia, jika para pemain Palace bisa menerobos lini pertahanan, ya tentu Ederson masih bisa diandalkan. Memasuki babak kedua, saya berharap bahwa Pep Guardiola memainkan salah satu pemain nih yang berada di bench. Yang saya pilih, ini kan saya yang pilih, bukan Pep Guardiola ya. Tapi ya wajarlah saya salah. Saya memilih ya Phil Foden untuk dimainkan. Karena Phil Foden juga bisa memberikan assist yang diperlukan oleh Aguero atau juga Gabriel Jesus jika dia tidak ditarik keluar. Tapi ternyata Guardiola tidak melakukan pergantian pemain di menit-menit awal babak kedua. Dan ternyata City lebih sering menyerang mengandalkan kedua fullback mereka, apakah itu Cancelo atau Mendy. Dan ternyata Mendy lah yang memberikan assist ke Sergio Aguero melalui sebuah fast break, ya serangan yang mengandalkan hanya 2-3 kali passing. Dan Aguero bisa kontrol bola, shooting yang keras dan menjebol gawang dari Crystal Palace. Ini adalah gol yang penting bagi Manchester City karena mereka sudah leading di babak kedua sebelum 1 jam jalannya pertandingan kan 5 menit ke 57. Dan kemudian dengan gol tersebut terlihat para pemain Palace nih seperti mungkin kena mental ya. Itu kan istilah barunya kan. Kena mental nih sepertinya para pemain Palace karena mereka jadi kocar-kacir permainannya. Dan akhirnya City bisa mencetak gol tambahan dari Ferran Torres setelah ada interchange passing dengan Raheem Sterling yang mungkin juga yang mencoba untuk memberikan passing tersebut ke Gabriel Jesus tapi justru disambar oleh Ferran Torres. Kemudian memang tetap ya City mempunyai begitu banyak peluang, tapi ternyata hanya satu shot lagi yang on target yakni dari Aguero ya karena para pemain Palace ya dari cara bertahannya sebetulnya juga tidak terlalu buruk teman-teman. Tapi ya memang kita tahu bahwa City bisa saja pokoknya mencetak gol dari sudut manapun. Bisa saja pemain manapun yang mencetak gol. Itulah kelebihan dari Manchester City. Dan Pep memainkan siapa? Zinchenko, menggantikan siapa? Fernandinho untuk memberikan tambahan tenaga di lini tengah dan itu berhasil.
So I think this is a well-deserved win for Manchester City dan mereka layak menjadi juara English Premier League musim ini. Walaupun jika nantinya MU menang, tapi saya kira ya pada akhirnya City lah yang akan menjadi juara dari English Premier League karena sisa lawan tangguh bagi mereka saya kira hanya Chelsea. Dan saya juga kira bahwa tidak akan mudah bagi Chelsea untuk mengulangi kemenangan mereka seperti yang mereka lakukan di semifinal Piala FA. Apalagi kali ini kan kita tahu bahwa Pep Guardiola pastilah sudah bisa mempelajari cara Tuchel menangani Chelsea dan juga menerapkan strategi dalam pertandingan semifinal Piala FA tersebut. Jadi menurut saya sudah 99% Manchester City menjadi juara dari English Premier League. Tinggal kita tunggu kepastiannya saja setelah hasil akhir dari pertandingan Manchester United versus Liverpool. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. Silakan berikan analisa kalian bagaimana caranya City bisa menjadi juara. Ya mungkin ini juga adalah contoh bagi klub-klub besar lainnya. Jadi bukan hanya memikirkan membeli pemain-pemain mega bintang, tapi untuk memanfaatkan semua pemain yang mereka punya di dalam skuad. No hate, only football, salam sepak bola.